Saya itu di minuman coklat dalam waktu 1 tahun kita bisa punya 21 outlet, tapi dalam waktu 3 bulan saya dibalik keadaannya menjadi hutang 230 juta kepada investor-investor yang invest ke usaha minuman coklat saya. Kondisi kita bener-bener terendah gitu ya, di titik terendah itu, tapi justru kita mulai sadar gitu, artinya kita masih bisa bertahan hidup, kita masih bisa diberikan rezeki. Saya di Jakarta nggak punya siapa-siapa, tapi di situ saya dipertemukan sama seorang teman yang baik, dan teman itu memberikan saya kesempatan untuk untuk minjem motornya. Saya pinjam motornya untuk cari uang gitu. Saya sempat jadi tukang ojek di Jakarta. Bahagiakan ekosistem yang ada dalam bisnis Anda, bahagiakan pelanggan Anda, bahagiakan karyawan Anda, bahagiakan supplier Anda, maka Allah akan membahagiakan diri kalian. Untuk di luar kota kami ada di Bondowoso 1, di Lumajang 1, di Kelakah 1, Solo 1, terus di Surabaya 1, sama di Tulungagung 1. Dan kalau untuk total pegawai semuanya bersama tim kami sekitar 30 orang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Helmi Zamrudiansyah. Saya adalah CEO dari Makarina atau CV Makarindo Berkah Group. Kami di sini tinggal di Jalan Sriwijaya, Gang 20 nomor 11. Kami merintis Makarina mulai tanggal 20 April 2017 dan sampai sekarang alhamdulillah Makarina semakin berkembang. Makarina itu adalah sebuah produk cemilan snack makaroni yang bentuknya elbow ya. Dan kami memiliki tekstur yang berbeda dengan makaroni yang lain karena tekstur yang kita miliki adalah tekstur yang renyah dan gurih. Terus dengan produk kami yang menggunakan bahan-bahan baku seperti bumbu-bumbu yang premium, ini akan memberikan sensasi rasa yang berbeda gitu. Dan di Makarina yang kami sebar di nasional ada 2 varian, yaitu Makarina Shake Original dan Makarina Shake rasa coklat. Di Makarina Shake Original di sini ada tambahan bumbu cabai di dalamnya. Jadi kalau misalkan pengen pedas bisa dicampurin, kalau misalkan nggak pengen pedas nggak perlu dicampurin. Kalau untuk yang Makarina coklat ini memiliki satu bumbu sensasi vanilla ice cream, sehingga bukan hanya rasa coklat saja tapi memberikan sensasi rasa dingin ketika kita memakannya. Saya mulai usaha Makarina ini dari 2017 ya. Sebelumnya saya memang memiliki usaha-usaha. Saya mulai tahun 2010 sebenarnya. Mulai usaha jasa, fotografi, percetakan. Terus di 2015 kami mulai usaha kuliner. Di kuliner cendol, pernah jualan cendol juga 2015. Di 2016 kita jualan es coklat. Namun di es coklat ini adalah titik balik yang cukup luar biasa ya, merubah hidup saya bumi dan langit. Yang tadinya saya itu di minuman coklat dalam waktu 1 tahun kita bisa punya 21 outlet, tapi dalam waktu 3 bulan saya dibalik keadaannya menjadi hutang 230 juta kepada investor-investor yang invest ke usaha minuman coklat saya. Jadi ada 19 investor pada saat itu. Saya harus mengembalikan senilai 230 juta kepada 19 investor tersebut. Dan kemudian akhirnya saya melakukan hijrah ke Jakarta. Dari hijrah ke Jakarta tersebut saya mulai menemukan titik balik bahwa pada saat kita nggak punya atau pada saat kondisi kita benar-benar terendah gitu ya, di titik terendah itu, tapi justru kita mulai sadar gitu, artinya kita masih bisa bertahan hidup, kita masih bisa diberikan rezeki. Saya di Jakarta nggak punya siapa-siapa, tapi di situ saya dipertemukan sama seorang teman yang baik, dan teman itu memberikan saya kesempatan untuk untuk minjem motornya. Saya pinjam motornya untuk cari uang gitu. Saya sempat jadi tukang ojek di Jakarta. Jadi dari sebagai ojek online saya 6 bulan di Jakarta, benar-benar mengadu nasib di Jakarta. Dan pada satu titik saya menemukan ada satu gerai di Jakarta itu gerai makaroni. Saya melihat ini gerai apa ya, kok rame banget gitu kan. Kami coba melipir, oh ternyata ini gerai makaroni gitu. Nah dari gerai makaroni tersebut kami coba beli dan saya rasakan, wah kalau misalkan makaroni kayak gini mah saya bisa bikin yang lebih enak gitu. Jadi dalam benak saya pada saat itu saya yakin saya bisa bikin lebih enak daripada makaroni yang saya coba.
kalau makaroni kayak gini aja rame, apalagi yang lebih enak dari ini gitu kan. Jadi dengan keoptimisan saya langsung hubungi istri saya izin untuk balik ke Jember lagi dan untuk membuka usaha makaroni ini. Dan dari sini kami pulang ke Jember, sempat diskusi sama istri. Teman istri sebelumnya memang kurang setuju ya, karena kita hutang aja masih banyak, modal dari mana gitu kan, mimpi gitu. Nah ini menarik, artinya ketika kita tidak memampukan diri kita, ini akan membuat kita semakin gak mampu. Tapi kalau misalkan kita mencari atau mencari jalan keluar atau berpikir keras bagaimana kita bisa mewujudkan apa yang kita impikan, ini justru kita akan dibukakan pintu-pintu rezeki tersebut. Jadi pada saat itu karena istri juga sudah tidak menyetujui saya buka usaha, akhirnya istri meminta saya hanya untuk ngelamar kerja. Coba deh cari kerja aja biar jelas gitu katanya. Oke, saya nyari-nyari kerja dan beruntungnya saya nggak keterima. Jadi di beberapa perusahaan yang saya lamar, saya alhamdulillah nggak keterima. Dari situlah saya ketemu ada dua teman dari mahasiswa UNED. Mereka pengen banget punya usaha karena mereka tahu ya background saya sebelumnya adalah pengusaha dan mereka pengen belajar gitu dari saya. Terus saya bilang, emang kamu mau buka usaha apa? Aku bilang gitu. Ternyata mereka nggak masih ngeblank. Saya nggak tahu mas mau buka usaha apa, cuman saya pengen usaha. Terus dari situ saya coba saya coba kasih tahu dia gimana kalau kita buka usaha makaroni aja. Jadi nanti kita jadi satu tim aja, karena di usaha makaroni ini kita bisa nih sinergi, artinya kita membangun sebuah usaha bareng-bareng gitu. Jadi dari dua orang mahasiswa tersebut saya presentasi, jadi makaroni ini nanti akan kami beri nama Makarina gitu. Kenapa harus Makarina? Ya karena Makarina ini nanti supaya orang yang nyicipin itu ketagihan. Jadi Makarina itu makaroni nagih gitu. Padahal di sisi lain saya ingin mendedikasikan usaha Makarina ini untuk istri saya. Istri saya namanya Ina. Jadi makaroninya Ina gitu ya. Nah, cuman saya menjelaskan ke mereka supaya mereka setuju gitu. Kita pakai Makarina untuk makaroninya nagihin gitu kan. Nah, alhamdulillah mereka setuju dan kita mulai bikin RAB, bikin business plan, bikin business model canvas. Kenapa kita harus merencanakan bisnis? Ya, artinya sesuatu yang direncanakan itu akan lebih bagus ya daripada kita tidak merencanakan sekalipun. Karena victory love preparation, artinya kalau misalkan kalian ingin sukses, ya kalian harus merencanakan dengan baik bagaimana kalian menuju sukses tersebut. Dari situ kami membuat sebuah bisnis model canvas. Dari situ kita merancang RAB-nya berapa. Ternyata RAB yang keluar pada saat itu 2.300.000. Oke, 2.300.000 kita bulatkan deh jadi 3 juta. 700-nya itu nanti buat subsidi promosi selama 1 minggu. Jadi 1 hari kita subsidi 100.000. Alhamdulillah dari modal 3 juta itu kita sepakat patungan 4 orang. Saya, istri saya, sama 2 mahasiswa. Ada Mbak Rofi, ada Mas Ilham. Jadi ini patungan 4 orang 750 ribuan. Tapi kembali lagi kondisi saya pada saat itu benar-benar nggak punya duit gitu ya. Utang banyak yang belum kebayar gitu ya. Akhirnya singkat cerita saya berpikir keras gimana cara saya mendapatkan uang 1.500.000 untuk saya dan istri saya patungan membangun usaha ini. Sehingga pada saat itu saya menjual 1 gerobak bekas saya 1 juta rupiah, sudah dapat cash 1 juta dan sisanya 500.000 rupiah itu sisa dana dari BPJS. BPJS sebelumnya saya pernah bekerja. Nah, alhamdulillah dari 1,5 juta itu saya patungan dan dari 3 juta kita terkumpul, kita mulai usaha bisnis makaroni. Yang awalnya kami optimis banget sih. Artinya dengan konsep yang sudah kita bikin, kami optimis ini bakalan booming di Jember. Jadi kalau misalkan ngomongin usaha, ini kita memetakan dengan 4 strategi yang harus dimiliki. Jadi bukan hanya sekedar modal aja. Kalau modal gampang dicari. Kita mau join sama teman kita, mau cari investor itu bisa. Tapi 4 ini yang harus dimiliki personal dari pengusaha itu sendiri. Yang pertama yaitu mindset. Jika mindset kita itu usaha harus punya modal, usaha harus harus benar-benar modalnya harus gede. Ini
mindset yang sudah belum tepat menurut saya. Jadi mindset pengusaha yang tepat adalah bagaimana kita bisa memulai usaha dari kecil hingga besar. Mindsetnya harus benar dulu. Nah, kalau udah mindsetnya benar, diimbangi dengan yang kedua. Yang kedua apa nih? Yang kedua ini kami menyebutnya keilmuan. Kenapa keilmuan? Keilmuan ini penting ya. Karena kalau misalkan kita nggak memiliki keilmuan, bagaimana kita bisa mendevelop sebuah perusahaan untuk dari kecil menjadi besar. Nah, keilmuan-keilmuan ini kita bisa dapatkan dari buku, bertemu dengan orang-orang yang sudah berhasil, atau mencari mentor atau guru untuk bisa kita sharing bagaimana langkah-langkah kita ke depannya. Dan juga ikutin seminar-seminar pengusaha. Ini akan membongkar bagaimana kalian bisa menambahkan keilmuan-keilmuan dalam segi usaha. Nah, yang kalau misalkan kalian mindset udah kebongkar, yang kedua keilmuan juga udah memiliki keilmuan dan terus belajar, di sini kalian harus memiliki yang ketiga, yaitu yang ketiga adalah tekad yang kuat. Nah, untuk memiliki tekad yang kuat ini nggak semua pengusaha memiliki ya, karena tekad yang kuat ini adalah muncul dari hati kalian. Biasanya banyak orang yang bingung bagaimana cara kita untuk memiliki tekad yang kuat. Cara untuk memiliki tekad yang kuat, kita bisa menanyakan kepada diri kita sendiri. Artinya, untuk apa tujuan hidup kita? Kenapa kita harus menjadi pengusaha? Kenapa kita harus memiliki banyak karyawan? Kenapa kita harus memiliki banyak uang? Kenapa kita harus memiliki banyak penghasilan? Ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang harus dimunculkan. Kalau misalkan saya pernah beberapa kali survei di beberapa seminar saya, artinya saya menanyakan ke beberapa peserta gitu. Kenapa kalian pengen jadi pengusaha? Ya pengen banyak duit. Oke, kalau banyak duit, duitnya mau buat apa? Duitnya mau buat beli rumah. Oke, terus mau buat beli mobil. Oke, terus untuk bahagiain orang tua, untuk naik haji, untuk sodakoh gitu. Oke, terus kalau sudah kalian melakukan itu, kenapa kok kalian melakukan sodakoh? Kenapa kok kalian membahagiakan orang tua kalian? Ya agar dapat pahala, jawabannya gitu. Oke, kalau udah dapat pahala, terus kalian mau buat apa tuh pahala? Buat biar bisa masuk surga. Kalau udah masuk surga, kalian kenapa kok kalian harus masuk surga? Ya biar dia nggak bisa jawab lagi. Jadi ketika kita mengkerucutkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, pada ujungnya adalah mereka semua pengen masuk surga. Ketika kita menanyakan kepada orang itu tujuan hidup kalian apa, tujuan hidup mereka adalah masuk surga. Dan ini adalah bagian terakhir gitu, nggak ada lagi pertanyaan yang bisa kita tanyakan saat dia sudah masuk surga. Nggak ada lagi jawaban yang bisa dijawab. Sehingga dari sini, kalau misalkan kalian pengen masuk surga, ya ayo bikin tekad bagaimana kita menjalankan usaha kita supaya kita bisa masuk surga. Otomatis dari sini kalian akan mendapatkan spiritual ya, semangat dalam diri untuk bagaimana kita mengelola usaha ini supaya terus bertumbuh dan menggiring kita untuk sampai ke surga nanti. Artinya kita akan menjalani usaha-usaha kita ini dengan cara yang benar, dengan istiqomah, dengan ketekunan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita nggak menemukan tujuan hidup kita nggak akan pernah memiliki tekad yang kuat. Jadi untuk memiliki tekad yang kuat, kalian menanyakan dari diri kalian tujuan hidup kalian apa, dan ingat itu terus. Kalau kalian pas lemes, gimana aku mau masuk surga kalau pegawaiku cuma 1? Ya. Kalau pegawainya udah 5, gimana aku mau masuk surga kalau aku zolim sama pegawaiku? Gimana aku mau masuk surga kalau misalkan aku masih ngakalin pelanggan-pelangganku? Gimana aku masuk surga kalau misalkan aku masih utang kepada supplierku? Jadi bahagiakan ekosistem yang ada dalam bisnis Anda, bahagiakan pelanggan Anda, bahagiakan karyawan Anda, bahagiakan supplier Anda, maka Allah akan membahagiakan diri kalian gitu. Jadi dengan tekad yang kuat, kalian akan menjaga prosesnya sehingga ekosistem kalian bisa kalian bisa memberikan kebahagiaan kepada ekosistem kalian, dan Allah memberikan kebahagiaan kepada diri kalian. Dengan kayak gini, ini tiga hal tadi, mindset yang tepat, terus keilmuan dan tekad yang kuat. Yang keempat sekarang, yang keempat ini nggak kalah penting. Yang keempat ini masalah hasil ya. Masalah hasil, kita boleh membuat bisnis plan, kita boleh membuat target, strategi seperti apapun dengan keilmuan-keilmuan kita ya. Tapi kalian harus ingat yang keempat, bahwa rezeki itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berdoa dan bertawakal. Artinya kita hanya bisa berdoa dan bekerja secara maksimal dengan apa yang kita ketahui, dengan apa yang kita miliki, dan dengan apa yang kita punya. Dari situ masalah hasil kita serahkan sama Allah. Bisa jadi
hal yang kurang baik menurut kita itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Contohnya nih, dalam suatu kita berkendara, waduh telat nih, misalkan gitu ya. Karena kita udah janji sama orang untuk ketemu klien jam 9 tepat. Ternyata kita baru bisa ketemu itu jam setengah 10 karena kita memang harus ada urusan yang terkendala gitu ya. Nah, sehingga kita kecewa gitu. Duh, aku nggak bisa nempatin janji nih sama orang itu. Karena aku harus melakukan sesuatu yang menurutku ini kewajiban yang lebih penting gitu. Nah, kalau misalkan kita sudah ekstra maksimal seperti itu tapi tetap masih memberikan hasil yang kurang maksimal, kita juga nggak perlu kecewa karena itu sudah ketentuannya. Jadi artinya kalau misalkan kita memang sudah kerja maksimal tapi hasilnya juga kurang memuaskan, bisa jadi ini hal terbaik. Kalau misalkan tabirnya dibuka nih, kalian nggak diberi telat, tapi karena kalian ngebut terus terjadi kecelakaan, kita nggak pernah tahu. Artinya bisa jadi kita memang diberi keterlambatan supaya nggak terjadi kecelakaan. Kita nggak pernah tahu. Artinya yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Yang tidak baik menurut kita belum tentu itu tidak baik menurut Allah. Artinya Allah selalu memberikan yang terbaik versinya Dia. Apapun itu, entah itu baik menurut kita atau tidak, itu versi terbaik menurut Allah SWT. Jadi kita harus terus tetap bersyukur dan terus bergerak dan menikmati hasil apa yang pernah kita lakukan. Itu triknya. Alhamdulillah sebelum masa pandemi kita memang hype banget tuh Makarina, tapi terkendala di pandemi kemarin kita memang sempat turun. Justru dari situ kita mulai harus melakukan inovasi ya, karena kalau misalkan kita terus berpasrah atau berserah diri aja ya, kita tentu kurang maksimal juga dalam mendapatkan hasil, sehingga kita harus memaksimalkan ikhtiar kita. Alhamdulillah di 2020 kemarin kita meluncurkan sebuah produk yang namanya pentol DPL. Jadi pentol DPL ini adalah pentol banyak varian gitu ya, banyak pilihan. Kalian bisa pilih mulai dari pentol udang, pentol ayam, pentol daging, pentol keju, pentol rawit ya. Ada 18 macam pentol di situ. Kalian bisa pilih sendiri dengan harga mulai dari Rp200 ya. Ini cukup menarik. Kemarin kita di 2020 pas di masa-masa pandemi justru ini hype dan bisa memberikan stimulus kepada perusahaan kami. Terus di tahun 2021 kemarin, di awal tahun kami juga membuka sebuah usaha namanya Bubur Bakar Presiden. Di Bubur Bakar Presiden ini bukan hanya sekedar bubur bakar, tapi juga ada bubur goreng. Jadi ini bukan bubur ayam biasa, ini bubur ayam yang dibakar dan digoreng. Dengan varian-varian inovasi seperti itu, ini akan menambah experience atau pengalaman baru ya untuk anak-anak muda terutama yang bisa jadi nggak suka bubur ya. Dengan adanya rasa dari bubur goreng atau bubur bakar ini memberikan rasa yang berbeda, sehingga alhamdulillah setiap hari kami selalu sold out gitu. Selain bubur bakar, kemarin kita di bulan Ramadan juga sempat melakukan pergeseran usaha, karena bubur bakar harus kita off dulu selama Ramadan karena kan kalau bubur bakar pagi ya. Jadi kita harus memiliki inisiatif bagaimana supaya pegawai ini tetap bekerja. Akhirnya kita meluncing sebuah produk yang namanya es barbar, dan es barbar ini auto viral. Kenapa? Karena harganya yang murah ya, dengan harga 5.000 orang udah bisa pilih es buah sepuasnya. Jadi ini es prasmanan, es buah prasmanan. Kalian dengan 5.000 udah bisa ngambil sepuasnya. Buah apapun yang kalian ambil tetap bayarnya harga 5.000. Ini auto viral dan sempat masuk di beberapa channel stasiun TV. Setelah bulan Ramadan kami kembali lagi ke bubur bakar. Jadi yang tadi jaga es barbar ini adalah pegawai dari bubur bakar. Sehingga setelah Ramadan kami kembali lagi buka bubur bakar. Kalau ngomongin sekarang yang aktif, khususnya saya ada Makarina, pentol DPL sama bubur bakar Presiden. Nah, terus kalau ngomongin outletnya ada di mana aja, kalau bubur bakar sama pentol DPL masih satu outlet. Kalau untuk yang Makarina ini di Jember ada 3, tepatnya di Jalan Kalimantan, Jalan Karimata, sama di Menepi Kitchen. Untuk di luar kota kami ada di Bondowoso 1, di Lumajang 1, di Kelaka 1, Solo 1, terus di Surabaya 1, sama di Tulungagung 1. Tuh, kalau untuk total pegawai semuanya bersama tim kami sekitar 30 orang ya. 30 orang. Suka-dukanya ya seperti kembali lagi ya. Kalau misalkan kadang kita ada posisi kita saat drop gitu ya. Artinya di saat kita ngerasa lemah gitu ya. Kok gini-gini banget ya usaha.
hanya segini-segini aja, nggak berkembang. Kadang sempat juga kita ada di posisi apa kita berhenti aja gitu kan. Tapi kembali lagi, di saat kita sudah bertumbuh dan memiliki banyak tim di bawah kita justru ada semangat spirit yang keluar dari dalam diri gitu. Ketika kita ingin harus mundur, bagaimana nasib mereka? Nah, ini yang kita pikirkan. Artinya justru mereka inilah yang menguatkan kami hingga saat ini. Artinya kalau misalkan nggak ada mereka, ya selama ini mungkin kita udah nggak jadi apa-apa. Mungkin selama ini kita udah menyerah mulai dulu gitu ya. Tapi karena mereka ini justru kita yang harus tetap semangat, harus tetap bagaimana berpikir keras ya, bagaimana cara memberikan inovasi produk, promo, atau mungkin strategi marketing baru ya, yang mungkin belum pernah kita lakukan. Dan akhirnya ini juga yang membuat kita untuk terus ingin belajar dan terus untuk berkembang. Seperti itu. Kalau omset sekarang ini kalau omset ini intinya 7 digit lah ya, 7 digit ya, masih belum 8 ya. Targetnya sih tahun depan kita bisa nyampe di angka 8 per bulan, semoga amin. Jadi untuk kalian nih yang pengen punya usaha atau sudah punya usaha ya, jadi intinya kalian harus terus melangkah apapun keadaannya, entah itu pandemi nggak pandemi ya, tetap melangkah aja. Artinya jangan pernah takut gagal, karena tidak ada kata gagal kecuali belajar atau berhasil. Jadi kalau misalnya pun kalian gagal di situ, artinya di situ kalian belajar. Karena di sini kalau ngomongin gagal sepenuhnya tentu tidak, karena kalian di situ pasti akan memiliki pengalaman-pengalaman di kegagalan tersebut, dan nanti suatu saat kalian pasti akan menghadapi sesuatu yang sama dan kalian bisa melewati kegagalan itu dengan tidak jatuh di lubang yang sama. Dari situ kalian akan melangkah untuk lebih berhasil lagi. Jadi intinya jangan pernah takut gagal. Tidak ada kata gagal, yang ada sukses atau belajar. Selamat belajar dan selamat menempuh kesuksesan. See you on the top. Terima kasih.